Iwan Bule jelaskan kenapa tak ada pemain keturunan di timnas U20 Indonesia. Setelah Arema FC bus Persis Solo dilempari batu usai laga lawan Persita Tangerang. Sisi lain Hugo Samir si penghafal Al-Quran yang dapat panggilan ke timnas U20. Dewa United bantah resmi rekrut Egy Maulana Fikri. Pencalonan Zainuddin Amali dan Erick Thohir jangan dipolitisasi. PSSI telah merilis 30 pemain yang akan mengikuti TC jelang Piala Asia U20 2023. Akan tetapi, 3 nama pemain keturunan yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Rafael Surik tidak masuk. Walaupun demikian, ketiganya disebut akan menyusul untuk berlatih di bawah asuhan Sinteyong langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan via akun Instagramnya. Walau dalam 30 nama sementara belum ada 3 calon pemain naturalisasi, tapi insya Allah ketiganya akan segera menyusul. Untuk itu mari kita doakan dan terus kawal agar proses semuanya on the track. Bila memungkinkan sebelum Piala Dunia U20 di ajang Piala Asia U20 baik Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga Rafael Surik sudah bisa bergabung. Tulisnya dalam keterangan postingan. Berikut deretan penyerang yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp bersama timnas U20. Posisi ini dianggap paling vital oleh Sinteyong, dikarenakan minimnya penyerang lokal yang punya ketajaman mumpuni. Di TC kali ini terdapat 5 penyerang yang dipanggil ke timnas Indonesia U20. Yang pertama ada Hoki Caraka. Penyerang milik PSS Sleman ini pun mampu menjawab kepercayaan Sinteyong dengan rajin mencetak gol bagi timnas Indonesia U19 dan juga U20. Kemudian yang kedua ada Rabani Tasnim. Sinteyong juga kerap mengandalkan sosok Rabani Tasnim. Rabani Tasnim menjadi penentu kelolosan timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023. Kemudian yang ketiga ada Alfrianto Niko. Pemain 18 tahun ini mampu membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang sayap tajam dengan gelontoran golnya bagi klub dan juga timnas Indonesia U20. Kemudian yang keempat ada Ronaldo Kuate. Meski sempat mendapatkan kritik, talenta Ronaldo Kuate tak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi ia juga telah menunjukkan kapasitasnya menjebol gawang lawan. Dan yang terakhir ada Arhan Kaka. Pemain 15 tahun ini dianggap sebagai salah satu penyerang masa depan karena kemampuannya mencetak gol, terutama saat membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Insiden pelemparan batu terhadap bus tim BRI Liga 1 2022-2023 kembali terjadi setelah Arema FC kini giliran Persis Solo yang menjadi korban serangan dari oknum supporter, yakni pada Sabtu 28 Januari 2023. Dari tayangan video yang diunggah oleh bek Persis Solo Gavin Kuat Atskit melalui Instagram, terlihat sejumlah remaja tanggung yang mengenakan pakaian bebas dan terlihat menunggu bus Persis yang melintas, langsung melemparkan batu. Dari caption yang diunggah, diduga aksi pelemparan batu ini usai pertandingan antara Persita versus Persis Solo di Indomilk Arena Stadium yang berakhir imbang tanpa gol. Di kaca depan bus terlihat retak, sementara di bagian samping ada kaca yang rusak parah akibat lemparan batu. 2 oknum supporter yang diduga melempari bus skuad Laskar Samber Nyawa sudah diamankan. Hal itu diungkapkan Presiden Persita Tangerang Ruli Zulfikar. Oh, ini yang jadi jagoannya. Ayo teman-temannya siap-siap diangkut dan diproses ya, tulis Ruli dikutip dari Instagram Story. Pelemparan bus terjadi sekitar pukul 18.17 waktu Indonesia Barat di kawasan Kelapa II hingga pintu tol Bandung Gangar. Disebutkan 1 orang petugas official klub mengalami luka ringan akibat pecahan kaca yang merusak bus. Sementara itu, manajer Persis Solo Erwan Widianto menyebutkan bahwa insiden yang dialami para pemain dan juga ofisial telah ditangani oleh kepolisian. Bos Persis Solo Kaisang Pangarep menanggapi insiden pelemparan bus yang ditumpangi para pemain Laskar Samber Nyawa saat bertandang menghadapi Persita Tangerang. Kaisang Pangarep mementingkan keselamatan para pemain dan juga ofisial Persis Solo terlebih dahulu. Meskipun bus rusak, bus yang mereka tumpangi dilempari oleh sejumlah oknum supporter yang telah menunggu di jalan. Hasilnya, sejumlah bagian bus rusak hingga kaca pecah. Hal itu dilaporkan akun Twitter supporter Pasopati, @pasopatinet. Mas Kaisang PC rusak, tulis @pasopatinet. Hal itu langsung direspon oleh pemilik Persis Solo yakni Kaisang Pangarep. Ia mengaku lebih mementingkan keselamatan para pemain dan juga ofisial di dalam bus. Gak apa-apa, nanti beli baru lagi. Yang penting sekarang keselamatan pemain dan juga ofisial dulu, balas Kaisang. Klub promosi Liga 1 Dewa United membantah rumor kedatangan Egy Maulana Fikri yang saat ini berstatus non-klub. Info dari mana ya? Walah, saya saja malah baru tahu, kata COO Dewa United Rendra Sujono.
Wacana Egy Maulana Fikri merumput ke Dewa United menjadi viral setelah salah satu akun Instagram menyebut sang pemain akan diperkenalkan pada Sabtu 28 Januari. Masa depan Egy Maulana Fikri menjadi teka-teki besar setelah ia berstatus tanpa klub dalam beberapa bulan terakhir. Status non-klub yang disandang Egy Maulana Fikri membuat klub-klub Liga 1 tertarik meminangnya. Namun hingga saat ini belum ada satupun pihak yang menyatakan keseriusan untuk mendatangkan Egy Maulana Fikri. 5 pemain timnas Indonesia yang kontraknya tidak diperpanjang oleh klub luar negeri menarik untuk dikulik, sebab kelanjutan karir mereka langsung jadi sorotan. Yang pertama ada Yanto Basna, pemain yang pernah membela timnas Indonesia itu 4 tahun berkarir di klub-klub Thai-League Thailand. Kemudian yang kedua ada Ryuji Utomo. Penampilan apiknya membantu Penang FC finish di peringkat ketiga klasemen Liga Super Malaysia belum cukup membuatnya mendapat perpanjangan kontrak. Kemudian yang ketiga ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman juga pernah merasakan peliknya tak diperpanjang kontrak oleh klub luar negeri. Hal itu dialaminya kala membela klub Polandia Lesia Gedang. Kemudian yang keempat ada Bagus Kahvi. Karier Bagus Kahvi di Jong Utrecht harus berakhir pada 2022. Dia resmi angkat koper dari Jong Utrecht setelah kontraknya tak diperpanjang. Kemudian yang terakhir ada Egy Maulana Fikri. Kontrak Egy Maulana Fikri diputus oleh Vian Zlate Meravce belum lama ini. Penyebabnya, gaya permainan Egy ternyata tidak cocok dengan filosofi Vian Zlate Meravce. Pencalonan Menpora Amali yang mendapat dukungan pemilik suara atau voters untuk maju sebagai pengurus di PSSI bersama Menteri BUMN Erick Thohir murni untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dan hal itu seharusnya tidak dipolitisasi. Menurut saya ini sudah bukan game sepak bola. Isunya sudah bergeser ke non-sepak bola atau politik, dan itu mencederai semangat sportivitas, pluralisme, persatuan dan juga integritas dalam sepak bola, kata founder Football Institute Budi Setiawan. Lanjut Budi, adanya kedua menteri ditambah 1 orang wakil menteri dalam bursa ketua umum, wakil ketua umum dan juga anggota komite eksekutif PSSI menunjukkan tren meningkatnya ekspektasi atau harapan stakeholder ke pemerintah. Hal itu juga perlu dilihat sebagai langkah serius Presiden Joko Widodo untuk membenahi kinerja dan juga kompetensi pengurus PSSI secara khusus dan juga persepak bolaan nasional secara umum. Dari 30 pemain yang dipanggil Sintayong untuk TC ada nama Hugo Samir. Hugo Samir merupakan pemain bola di Akademi Persis Solo. Menariknya tak hanya lihai bermain bola, Hugo Samir juga seorang hafidz Al-Quran. Selain lihai mengolah si kulit bundar, ternyata Hugo Samir juga seorang yang religius. Hugo Samir mengikuti keyakinan ibunya yang seorang muslim. Ia juga merupakan penghafal Al-Quran. Ayah Hugo Samir diketahui memeluk agama Kristen. Meski berbeda keyakinan, Jackson mendorong anaknya untuk memperdalam ilmu Islam. Beberapa kali, Jackson juga men-share video saat Hugo Samir melantunkan ayat suci Al-Quran. Hal ini yang menjadikan Hugo Samir berbeda dengan pemain yang lain. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan, Sintayong akan memimpin langsung TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Sintayong akan memimpin langsung pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Besok 29 Januari atau lusa 30 Januari akan datang ke tanah air. Saya tidak ingat pastinya, kata Indra Safri. Selama TC di Jakarta, Sintayong agendakan sejumlah laga uji coba. Hal ini ditempuh agar kisah Piala AFF 2022 tak terulang kembali, yaitu kondisi pemain kurang panas karena tak ada laga uji coba. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama Uzbekistan, Irak dan juga Suriah. Jadwal laga Indonesia U20 adalah bertemu Irak pada tanggal 1 Maret, kemudian Suriah pada tanggal 4 Maret dan juga Uzbekistan pada tanggal 7 Maret. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.